Salam, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas update terbaru Vespa Matic di Indonesia. Mulai dari kondisi penjualan, tren pasar, sampai analisis kenapa penjualannya melemah di periode tahun 2025 hingga awal tahun 2026. PT Piaggio Indonesia secara resmi mengakui bahwa penjualan Vespa saat ini sedang melemah. Beberapa penyebab utamanya antara lain daya beli masyarakat yang menurun, kemudian segmen motor premium yang paling terdampak, serta kondisi pasar otomotif nasional yang sedang lesu sepanjang tahun 2025. Artinya, bukan hanya Vespa saja yang terdampak, tapi seluruh industri otomotif, terutama di kelas motor premium. Selanjutnya, kita lihat gambaran pasar motor nasional. Sepanjang tahun 2025, total penjualan motor di Indonesia mencapai sekitar 6,4 juta unit dan sekitar 91,7%-nya merupakan motor matic. Namun meskipun motor matic masih mendominasi, segmen premium justru mengalami penurunan. Dengan kata lain, masyarakat tetap membeli motor, tapi lebih memilih motor yang murah, fungsional, dan efisien dibandingkan motor bergaya premium. Sekarang kita masuk ke analisis utama, kenapa Vespa mengalami penurunan. Pertama, harga Vespa tergolong mahal, mulai dari sekitar 45 juta hingga 177 juta rupiah. Kedua, persaingan dari skutik Jepang semakin kuat, seperti Yamaha Filano, Honda Stilo, dan model lainnya yang menawarkan fitur modern dengan harga jauh lebih terjangkau. Ketiga, kondisi ekonomi yang belum stabil membuat konsumen lebih berhati-hati dalam belanja. Dan yang keempat, konsumen mulai beralih ke motor yang lebih murah dan fungsional. Lalu, muncul pertanyaan, apakah Vespa sedang turun pamor? Jawabannya, tidak sepenuhnya turun, tapi pasarnya semakin menyempit. Vespa kini lebih mengarah ke segmen hobi, gaya hidup, dan komunitas, bukan lagi sebagai motor mass market atau kendaraan utama masyarakat. Kita pesan seti dulu. 3 lontong, 1 nasi. Wah. Gas setiap hari, lagi kepengen saja. Kembali ke Vespa. Jadi berapa? Penjualan Vespa Matic sedang menurun dengan penyebab utama kondisi ekonomi, harga yang mahal, dan kompetitor yang semakin kuat. Saat ini, Vespa lebih tepat diposisikan sebagai produk lifestyle, bukan motor harian utama. Kita lanjut beli makanan kucing sambil nunggu selesai dibuat. Secara umum, harga jual kembali Vespa relatif stabil dibandingkan skutik premium lainnya. Untuk unit yang terawan, pajak hidup, surat lengkap, dan kilometer rendah, penurunan harga tidak terlalu drastis. Bahkan, untuk beberapa model populer seperti Spayne dan Primavera, permintaan di pasar motor bekas masih cukup tinggi, terutama di kota-kota besar dan komunitas pecinta Vespa. Hal ini membuat Vespa lebih aman secara nilai dibandingkan motor premium lain yang pasarnya lebih sempit. Motor Jepang, khususnya skutik harian, memang dikenal cepat turun harga, terutama dalam 1 hingga 3 tahun pertama. Sementara itu, Vespa cenderung mengalami depresiasi yang lebih lambat karena faktor brand image, desain klasik, dan basis penggemar yang loyal. Namun perlu dicatat, dari sisi value for money dan fitur, motor Jepang tetap unggul. Sedangkan Vespa lebih kuat di nilai emosional dan prestis merek. Tidak semua Vespa Matic bersifat kolektibel. Namun, beberapa model dan edisi khusus memiliki nilai koleksi tinggi seperti Vespa GTV, Vespa 946, serta edisi terbatas atau warna langka. Vespa Matic bukan investasi finansial murni, tapi lebih tepat disebut sebagai investasi gaya hidup.
Naik Vespa di sore hari itu punya sensasi tersendiri. Angin sepoi-sepoi, suasana senja, dan irama mesin yang halus bikin perjalanan terasa lebih santai dan menenangkan. Setelah seharian beraktivitas, riding solo dengan Vespa bisa jadi cara sederhana untuk melepas penat dan menurunkan stres. Ini di mana? Kita beli makanan kucing, sudah habis. Vespa juga punya desain yang ikonik dan estetik saat dipakai sore hari. Apalagi dengan cahaya matahari terbenam, nuansanya terasa lebih hangat dan nyaman. Banyak orang merasa moodnya langsung naik hanya dengan sekadar berkeliling tanpa tujuan khusus. Apa perbedaan antara Vespa Matic dan motor klasik lain seperti Royal Enfield? Walaupun sama-sama mengusung konsep klasik dan lifestyle, Vespa dan Royal Enfield sebenarnya punya karakter yang cukup berbeda. Vespa lebih menonjol sebagai skuter matic yang praktis, ringan, dan nyaman untuk penggunaan harian, terutama di perkotaan. Posisi duduknya santai, transmisinya otomatis, dan pengoperasiannya sangat mudah, sehingga cocok untuk berbagai kalangan. Sementara itu, Royal Enfield lebih mengarah ke motor klasik bergaya cruiser atau retro touring. Karakternya lebih maskulin, kapasitas mesin lebih besar, dan sensasi berkendaranya lebih berat serta bertenaga. Royal Enfield lebih cocok untuk touring jarak jauh, perjalanan santai di luar kota, dan menikmati ritme berkendara yang lebih slow riding. Vespa dan Royal Enfield sama-sama membawa nuansa klasik dan lifestyle, tapi Vespa lebih cocok untuk aktivitas harian dan city riding, sedangkan Royal Enfield lebih pas untuk touring, perjalanan jauh, dan pengalaman berkendara yang lebih emosional. Bagasi Vespa besar juga ya? Iya, muat hell. Ada juga yang di bawah sini. Di bar tengah juga ada, tapi untuk yang ringan saja. Oke, lanjut jalan lagi. Ambil set yang sudah dipesang. Royal Enfield memang lebih mahal dibanding Vespa Matic. Vespa Matic umumnya berada di kisaran 45-130 juta, tergantung model seperti LX, Primavera, Sprint, hingga GTS 300. Royal Enfield memiliki rentang harga yang lebih tinggi, mulai sekitar 106 juta rupiah hingga di atas 250 juta rupiah, tergantung tipe seperti Hunter 350, Classic 350, Himalayan, hingga seri 650 cm3. Vespa itu premium lifestyle yang masih relatif terjangkau. Sementara Royal Enfield itu premium lifestyle tambah big tambah touring experience. Vespa memang dirancang sebagai skuter yang praktis, nyaman, dan mudah dikendarai, terutama untuk aktivitas dalam kota. Untuk perjalanan jarak dekat seperti ke kampus, kantor, belanja, atau sekadar ngopi sore, Vespa terasa ringan, lincah, dan tidak melelahkan. Di kondisi lalu lintas yang padat, Vespa juga enak digunakan karena transmisinya otomatis dan manuvernya mudah. Kita tidak perlu repot mengoper gigi atau mengatur kopling, sehingga berkendara terasa lebih santai dan nyaman. Selain itu, Vespa juga menawarkan posisi duduk yang ergonomis serta suspensi yang cukup empuk untuk jalan perkotaan. Hal ini membuat perjalanan jarak dekat terasa lebih menyenangkan, bukan sekadar rutinitas. Intinya, Vespa Matic sangat ideal untuk short distance dan city riding, di mana kenyamanan, kemudahan, dan gaya menjadi faktor utama. Ternyata belum jadi.
Perumahan ini kebanjiran? Blok ini agak unik, dulu langganan banjir, tapi sekarang tidak lagi. Bahkan tahun lalu yang lain kebanjiran, dia tidak. Kenapa? Dia menggunakan prinsip seperti Belanda, buka tutup pintu air, dan menggunakan 2 pompa besar. Wah, keren. Seperti apa? Oke, kita lihat. Ada 2 pompa, salah satunya di sini. Ini pintu airnya. Ada alat ukur level air. Cuma masalahnya air dibuang ke kali yang membanjiri rumah lain. Ya gak apa-apa, kan ke kali ini. Iya, beda dengan perumahan PIK Jakarta yang dibuangnya ke laut. Gak ada yang protes. Oke, sudah selesai. Kalau untuk bungkusan sate, kita taruh di depan saja. Ban dan gantungan bisa pesan online. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan pulih, tetapi bertahap dan tidak instan. Fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat, konsumsi domestik besar, bonus demografi, stabilitas politik relatif baik, serta sumber daya alam yang mendukung. Ini membuat Indonesia relatif tahan krisis dibanding banyak negara lain. Tekanan global seperti perlambatan ekonomi dunia, konflik geopolitik, inflasi, dan suku bunga tinggi membuat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Karena itu, sektor konsumsi dan otomotif masih terasa lesu. Banyak analis memprediksi tahun 2026 sebagai fase stabilisasi dan tahun 2027 mulai terlihat pemulihan yang lebih nyata, terutama jika inflasi terkendali, suku bunga mulai turun, investasi meningkat, proyek infrastruktur dan industri berjalan lancar. Walau ekonomi membaik, perilaku konsumen lebih rasional dan selektif. Barang mahal dan premium tetap ada pasarnya, tapi tidak sekuat era sebelum tahun 2020. Ekonomi Indonesia akan pulih, tapi pelan dan bertahap. 2025 itu fase berat. 2026 itu mulai stabil. 2027 itu potensi pemulihan lebih nyata. Katanya Karang Satria akan dilalui jalur MRT ya? Kabar mengenai akan dibangunnya stasiun MRT di kawasan Karang Satria pada jalur timur barat memang benar adanya. Dalam rencana besar MRT Jakarta Fase 3 atau East West Lane, Karang Satria termasuk salah satu titik stasiun yang direncanakan berada di segmen Medan Satria menuju Cikarang. Alur ini nantinya akan menghubungkan wilayah Banten, DKI Jakarta hingga Jawa Barat, sehingga Karang Satria diproyeksikan menjadi bagian penting dari konektivitas transportasi massal di Kabupaten Bekasi. Namun, hingga saat ini statusnya masih dalam tahap perencanaan dan persiapan pembangunan, sehingga waktu operasional pastinya masih menunggu perkembangan proyek dan keputusan resmi dari pemerintahan serta MRT Jakarta. Sampai jumpa lagi.